Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita karena berapa banyak kenikmatan yang Ia limpahkan kepada kita secara zahir maupun batin, terlebih khusus kenikmatan keimanan, kenikmatan ketundukan kepada Allah, kenikmatan terhindarnya hati dari seluruh penyakitnya, dan rindunya hati kepada pemiliknya. Kemudian di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan, dan alhamdulillah kita sudah memasuki dari kaidah yang ke-21. Kata Syekh, al-mubalaghah fil mazah. Di antara yang merusak persaudaraan adalah terlalu berlebih-lebihan dengan bercanda. Tentunya berlebih-lebihan dalam bercanda ini dicela, bukan bercandanya. Kalau bercanda selama tidak berlebih-lebihan, itu tidak mengapa. Karena Nabi juga sallallahu alaihi wasallam senantiasa bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak kecil. Sebagaimana Umair. Umair ini nama anak sahabat Umar, tapi kalau ismu tasghirnya namanya Umair, Umar kecil. Anak tersebut lagi memelihara burung yang kecil. Maka Nabi katakan, "Ya Umair, ma fa'ala Nughayr?" Wahai Umair, apa yang dibikin burung kecil itu? Jadi Nabi bahasakan bahasa yang lembut, yang hampir memiripi namanya sebagai candaan Nabi kepadanya. Dan pernah juga Nabi berlalu di suatu rumah orang tua. Seorang ibu orang tua datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'ada kulil jannah?" Wahai Rasulullah, apakah saya ini masuk surga? Kata Nabi, tidak. Maka orang tua ini pulang ke rumahnya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dari lisan nabinya dia dengarkan bahwa dia tidak masuk surga. Setelah didengar kabar sama tetangga-tetangganya bahwa Nabi mengatakan bahwa dia tidak termasuk penghuni surga, akhirnya berita itu sampai kepada Nabi. Akhirnya Nabi ke rumah orang tua itu dan mengatakan tidak ada orang tua masuk surga. Kenapa? Karena semua yang masuk surga kembali muda lagi. Akhirnya orang tua tersebut tertawa, berhenti menangis. Di sini kita melihat inti pembelajarannya bahwa Nabi juga bercanda. Tapi bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak di atas kedustaan. Inti syaratnya, seseorang bercanda bukan bercanda pada agama. Seseorang bercanda tidak bercanda di atas kedustaan. Seseorang bercanda tidak di atas percandaan sehingga menghina saudaranya. Seseorang bercanda selama percandaan itu tidak menjadikan hilang wibawanya. Sebagaimana kalau kita istilahkan di televisi menjadi pelawak, sehingga menghilangkan wibawa, apalagi sampai berdusta. Nah, ini tentunya dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Abu Hurairah dalam hadis Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni la aqulu illa haqqan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya saya tidak berbicara kecuali yang hak. Qala ba'du ashabi fa innaka tudaimuna ya Rasulullah. Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah,
kamu itu juga terkadang mencandai kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aqulu illa haqqan. Memang saya bercanda, catat saja semua yang saya ucapkan. Karena saya tidak berbicara dengan hawa nafsu. Seluruh ucapan saya tidak datang kecuali yang hak. Jadi ini inti pelajarannya sekali lagi yang diingatkan oleh Syekh, yang bisa merusak persaudaraan adalah berlebihan dalam bercanda. Apalagi bercanda bisa menyakiti hati saudara kita, maka itu dicela. Tapi candaan itu sendiri itu dibolehkan selama tidak di atas dosa dan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ke-22 kata Syekh, ada tathabbuti fil aqwali wal af'ali. Seseorang tidak men-cross check, tidak meneliti ucapan saudaranya atau kelakuan saudaranya. Misalnya ada orang yang bawa berita bahwasanya si A mengatakan kepadamu bahwa kamu begini dan begini, bahwasanya fulan melakukan ini dan itu. Akhirnya kita langsung memang itu si fulan al-mantongi, panggilkan yang. Akhirnya sebentar kita ketemu dengan si B, itu tidak sapa lagi, tidak salam lagi, padahal berita dari C yang salah. Maka dari itu kalau ada berita dari saudara A atau B, hendaknya kita periksa dulu. Jangan langsung membuat kelakuan kita berbeda dari yang biasanya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang dikatakan seorang pendusta ketika dia mempercayai atau mengucapkan segala sesuatu apa yang dia dengar. Jadi di sini tentang pentingnya kita men-cross check dari apa yang kita dengarkan sebelum bertindak dan bersifat. Kemudian yang ke-23 yang diingatkan oleh Syekh, ikhlaful mawa'idi min ghairi udhri. Seseorang mengingkar janji, mengingkar yang telah dia sepakati tanpa udzur. Misalnya dia telah sepakat hari ini akan pergi ke sini. Misalnya dia telah sepakat bahwa usaha ini kita bagi. Kamu 40%, saya 60%. Tiba setelah berkembang usahanya, dia mengatakan kamu 30%, saya 70%. Ini tidak boleh. Itu diantara yang merusak persaudaraan seorang kepada seorang yang lain. Maka dari itu dan itu diantara sifat dari sifat kemunafikan. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang ada 3 sifat orang munafik. Di antaranya adalah kalau dia berjanji dia mengingkari. Kemudian yang ke-24 kata Syekh, al-istihza'u wal-suhriyatu. Seseorang mencela dan mencela juga atau dicela. Jadi makna al-istihza' wa suhriyah sama. Kalau dalam kamus bahasa Arab mencela, tapi dalam kamus bahasa Indonesia mencela, tapi dalam kamus bahasa Arab beda. Kalau al-istihza' mencela tanpa dicela, sedangkan zuhriyah itu mencela ketika dicela. Itu perbedaannya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab dia tidak dicela, dia yang memulai mencela. Kalau al-zuhriyah dia mencela ketika dia dicela, dan kedua-duanya itu dicela. Tidak dibolehkan dalam agama. Kenapa? Karena bisa memutus tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir yang ke-25 kata Syekh, al-ifratu fil mahabbah, terlalu berlebihan dalam cinta. Ini juga diantara yang merusak persaudaraan. Kenapa? Kalau dia terlalu cinta, ketika saudaranya salah atau saudaranya di atas kebatilan dia diam. Kenapa? Ini sahabat. Atau kami tanya kalau dia sahabatnya, ketika terjadi kesalahan dia akan menutup mata. Padahal harusnya dia berlaku adil. Baik saudaranya ataupun sahabatnya atau orang dekatnya, ketika di atas kesalahan tetap dinilai kesalahan. Maka dari itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang wanita yang wanita tersebut berzina. Kemudian
ini wanita paling mulia nasabnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat binti Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha." Yang seandainya Fatimah, anak saya binti Muhammad, itu mencuri, maka saya tetap potong tangannya. Di sini kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Fatimah bukan karena mencintai secara zahir, tapi dia mencintai secara batin. Intinya anaknya di atas ketaatan dan kedekatan kepada Allah, maka dia pun mencintainya. Ini yang bisa kita ingatkan dan kabarkan. Inti pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya bercanda yang berlebihan itu bisa merusak tali persaudaraan, kemudian tidak men-cross-check ucapan maupun tindakan, kemudian menyelisihi janji tanpa udzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, kemudian mencela, awal memulai celaan atau membalas celaan, kemudian yang terakhir adalah terlalu berlebihan mencintai seseorang sehingga menutup mata dalam kesalahan, membenarkannya dalam kebatilan, dan tidak menasihatinya di saat terjatuh dalam kesalahan. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, dan kami memohon ampun kepada Allah dan kepada seluruh jemaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.